Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat sehat di seluruh Nusantara, selamat bergabung dalam sesi Belajar Baik edisi ke-9 pada hari ini, Rabu 21 September 2022. Yang akan berlangsung pada pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Perkenalkan, saya Marisa Kardoba yang akan membuka kegiatan ini. Sebelumnya mohon maaf karena kamera saya tidak berfungsi rupanya ya, tapi mudah-mudahan tidak akan mengurangi rencana belajar kita hari ini ya, teman-teman ya. Jadi edisi ke-9 ini spesial karena merupakan bagian dari peringatan Bulan Peduli Autoimun Nasional yang ke-8. Jadi sudah tahun ke-8 Bulan Peduli Autoimun Nasional diselenggarakan yang merupakan bagian daripada perhatian pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak tahun 2015. Acara ini diselenggarakan oleh Marisa Kardoba Foundation, sebuah organisasi berbadan hukum yang pembentukannya disahkan oleh negara pada tahun 2012. Organisasi ini didirikan oleh Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, seorang konsultan hematologi onkologi medik, dan merupakan wujud dukungan kepada orang dengan autoimun di seluruh Indonesia dengan didukung oleh pakar lintas profesi yang tergabung di dalamnya. Salah satunya adalah narasumber kesayangan kita pada hari ini, yaitu Dr. Stephen Sumantri, DAA SPPD KAI. Mudah-mudahan nggak kurang ya dok ya pengucapan ininya, apa namanya gelarnya ya. Beliau ini adalah bagian daripada bidang publikasi ilmiah di Marisa Kardoba Foundation, dan sesi beliau selalu dinantikan ya, kesayangan kita semua, Dr. Stephen ini, dan kali ini beliau akan membawakan sebuah topik yaitu peranan inflamasi kronik dalam remisi autoimun. Teman-teman, sebelum kita memulai sesi ini, tentunya saya akan membacakan terlebih dahulu profil daripada Dr. Stephen ini. Secara singkat ya dok ya. Oke, sebentar. Ya, teman-teman, profil Dr. Stephen juga dapat teman-teman simak langsung di website daripada Universitas Pelita Harapan. Beliau adalah salah satu pengajar di sana, di Fakultas Fakultas Kedokteran. Nah, ini profil beliau ya, banyak mendapatkan beasiswa atau penghargaan baik nasional maupun internasional, kemudian juga wah banyak sekali nih ya latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Juga membership di berbagai organisasi. Baik, untuk tidak berlama-lama ya teman-teman, kita akan sambut Dr. Stephen Sumantri yang telah berada bersama kita. Terima kasih Dr. Stephen Sumantri. Terima kasih MC. Waktunya di antara kesibukannya yang begitu padat ya dok ya. Apa terima kabarnya kasih hari ya, ini dok? Baik-baik, luar biasa. Alhamdulillah. Teman-teman sudah bergabung bersama kita Dr. Stephen Sumantri di sini. Saya lihat sudah ada 38 orang ya bergabung ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa bergabung siang hari ini ya, walaupun bentrok mungkin dengan kegiatan di kantor dan lain sebagainya. Baik, mari kita persilakan Dr. Stephen Sumantri untuk memulai sesinya. Silakan dok. Oke, terima kasih MC atas perkenalannya. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini saya akan coba bercerita karena waktu kita agak lumayan panjang ya, bisa sekitar hampir 1-2 jam. Mungkin saya akan coba membahas lebih dalam mengenai peranan dari inflamasi kronik dalam remisi autoimun.
Sebenarnya inflamasi kronik ini makin lama makin disadari merupakan salah satu penyebab utama dari kondisi-kondisi terkait proses penuaan, penyakit degeneratif pada masa kini. Jadi, apa yang kita pelajari pada saat siang hari ini sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk teman-teman dengan kondisi autoimunitas, tapi juga bermanfaat pada kondisi alergi, pada kondisi diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, pencegahan terhadap kanker, dan juga salah satunya adalah pencegahan terhadap proses penuaan yang dipercepat. Jadi bisa juga sebagai obat untuk, bukan obat ya, tetapi cara untuk mendukung proses awet muda dan juga glowing gitu ya. Oke, jadi kita kenal dulu ya apa sih sebenarnya peranan dari sistem imun dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh manusia. Ini kenapa penting untuk kita sadari, karena di luar sana, baik oleh tenaga medis ataupun oleh orang-orang yang kurang begitu memahami mengenai konsep dalam sistem imunitas, beranggapan bahwa pada kondisi autoimun atau pada kondisi alergi, yang paling penting adalah kita berikan obat, berobat teratur, dan kemudian semua masalah akan menjadi baik. Tapi ada juga yang di sisi sebaliknya, di kalangan-kalangan yang praktisi untuk pengobatan tradisional bilang bahwa pengobatan itu jelek. Yang paling penting adalah suplemen. Atau ada juga yang bilang yang paling penting adalah nutrisi makanan gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya di dalam tubuh manusia, keseimbangan dari sistem imun atau homeostasis itu diperankan oleh berbagai macam sistem yang saling kait-mengait. Mulai dari sistem saraf kita, ya, makanya kenapa ada yang namanya mind and body and soul gitu ya. Kemudian juga keterkaitan dengan sistem hormonal kita, ya, atau sistem endokrin. Makanya kenapa kita sering melihat bahwa terutama rekan-rekan dengan kondisi autoimun yang wanita, seringkali kondisi autoimunitasnya muncul atau memberat pada saat periode-periode hormonal kita, gitu ya, misalnya pada saat masa pubertas, pada saat seputaran masa menstruasi, atau bahkan pada saat seputaran masa menopause atau perimenopause. Kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa zat-zat yang mengganggu hormon estrogen misalnya, seperti BPA, seperti kemudian ftalat, kemudian senyawa pengawet seperti paraben gitu ya, itu juga bisa berkontribusi terhadap ketidakterkendalian atau munculnya kondisi autoimunitas. Kita juga bisa melihat bahwa ada hubungan antara gen dengan kondisi autoimun. Tetapi hubungan antara gen dengan kondisi autoimun bukan hanya bersifat keturunan. Ternyata yang besar peranannya adalah konsep yang kita bilang namanya epigenetik. Jadi, gen di dalam tubuh manusia itu seperti saklar lampu. Bisa kita nyalakan, bisa kita matikan dengan berbagai macam metode, sehingga orang dengan genetik autoimun tidak harus selalu muncul kondisi autoimunitasnya. Ada beberapa cara, mulai dari olahraga, mindfulness meditation, diet yang tepat, puasa, dan lain sebagainya, yang bisa memberikan pengaturan epigenetik, sehingga gen autoimun pun bisa, dalam tanda kutip, kita matikan saklarnya, gitu ya. Nah, selain itu, yang penting juga, yang nanti kita akan bahas di hari Sabtu, adalah bahwa ternyata sistem tubuh manusia, sistem imun manusia berkaitan sangat erat terhadap mikroba yang hidup bersama dengan kita. Manusia saat ini dikenal sebagai superorganisme. Jadi tubuh kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik bersama dengan mikroba-mikroba baik bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya yang hidup bersama dengan kita dan itu membentuk sebuah ekosistem. Kalau kita lihat saat ini climate change membuat berbagai macam masalah di lingkungan, ternyata kalau kita mengganggu ekosistem tubuh kita sendiri juga akan muncul badai. Badainya bukan badai hujan, tapi badai sitokin misalnya ya. Itu yang terjadi pada saat terjadi gangguan daripada ekosistem tubuh manusia. Kesemuanya ini saling berkaitan satu sama lain,
Sehingga pada saat kita berusaha untuk mengendalikan kondisi autoimunitas, tidak bisa hanya kita berfokus pada satu sistem saja. Kita harus melakukan keseluruhan daya dan upaya untuk kembali menyeimbangkan yang kita bilang sebagai namanya immune homeostasis, gitu ya. Apa yang akan saya ajarkan pada saat siang hari ini adalah upaya yang bisa kita lakukan, gimana caranya kembali pada keseimbangan dan paling tidak untuk mengendalikan yang namanya inflamasi kronik. Ya, nah tadi saya sudah katakan inflamasi kronik penyebabnya berbagai macam, ya, mulai dari infeksi, mulai dari stres berkepanjangan, polusi, toksin lingkungan, obat-obatan, antibiotika, pola diet yang tinggi kalori, tinggi makanan olahan, dan tinggi gula, itu semuanya akan menyebabkan kondisi yang namanya inflamasi kronik akibat dari terjadinya stres oksidatif. Pada saat ini sudah semakin dikenali berbagai macam kondisi, mulai dari Alzheimer, demensia, Parkinson, diabetes, gangguan ginjal, bahkan sampai ke gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, skizofren, semuanya ada peranan atau pemain kunci adalah terjadinya akibat dari inflamasi kronik. Sehingga penting buat kita untuk bisa mengatasi, mengenali apa ini inflamasi kronik, untuk bisa mencapai keseimbangan daripada sistem imun dan mengendalikan berbagai macam kondisi terkait inflamasi kronik ini. Oke, kita harus bedakan antara inflamasi akut dengan inflamasi kronik. Inflamasi tidak selamanya jelek. Inflamasi akut itu merupakan salah satu respons dari sistem imun tubuh kita untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat kerusakan jaringan, akibat infeksi, akibat trauma, ya, yang muncul. Karena tanpa adanya inflamasi akut, maka tubuh kita tidak mungkin bisa memperbaiki jaringannya dengan baik, tidak mungkin bisa menghilangkan infeksi, tidak mungkin bisa terjadi pertumbuhan massa otot, pertumbuhan tulang, dan lain sebagainya. Jadi, inflamasi akut itu baik. Ini merupakan respons dari sistem imun tubuh untuk menjalankan tugasnya sebagai ya tukang sapu iya, ya tukang penjaga keamanan iya, ya polisi iya, ya tentara iya, ya. Jadi tukang bangunan juga iya. Jadi sistem imun punya banyak mekanisme dan fungsi di dalam tubuh dan semuanya diperantarai oleh inflamasi akut. Yang menjadi permasalahan adalah pada saat peradangan tersebut, inflamasi tersebut menjadi kronik, berkepanjangan. Apakah seperti tadi ya, akibat paparan infeksi terus-menerus, ya, kita lihat sekarang banyak pada pasien atau penderita long COVID, ya, kemudian atau misalnya paparan polusi terus-menerus, kemudian paparan diet yang tidak baik secara terus-menerus, makan terus-menerus, kalori tinggi terus-menerus, atau stres terus-menerus, pada akhirnya akan mengakibatkan berbagai macam kondisi terkait seperti penyakit jantung, penyakit saraf, autoimun, rheumatoid arthritis, kanker, lupus, fibromialgia, dan juga chronic fatigue syndrome. Ya, nah kenapa sih inflamasi kronik itu bisa menyebabkan permasalahan gitu ya? Dan apa saja yang bisa menyebabkan? Pada dasarnya ada banyak hal ya. Paparan daripada lingkungan seperti luka jaringan, infeksi, kemudian toksin ya akan merubah epigenetik faktor ya, terutama pada individu yang mempunyai kerentanan genetik ya. Tidak semua orang akan mengalami dampak langsung daripada inflamasi kronik ya, karena ada yang namanya kerentanan atau susceptibilitas genetik ya. Tapi yang teman-teman patut sadari bahwa sebagian besar orang, lebih dari 90%, pada akhirnya akan mengalami dampak dari inflamasi kronik. Ada orang yang mengalami dampaknya sudah terlambat, dia mengalami kanker, mengalami diabetes, mengalami proses penuaan dipercepat, stroke, dan lain sebagainya. Di satu sisi, saya selalu memberikan semangat kepada teman-teman dengan kondisi autoimun. Saya bilang, sistem imun kita ini sensitif. Karena sistem imun kita sensitif, seringkali kita mendapatkan early warning system. Jadi kalau kayak tsunami, kita sudah punya early warning system-nya di lepas pantai.
Sehingga sebelum tsunami itu datang, kalau kita pintar, kita berhasil mengatasi, mengelola dengan baik, maka tidak sampai muncul keluhan-keluhannya. Tetapi kalau misalnya pada sebagian besar orang, tsunami-nya sudah sampai pantai, sudah merendam, sudah kebanjiran, sudah tenggelam, baru tahu bahwa ternyata selama ini ada paparan terhadap berbagai macam toksin yang menyebabkan inflamasi kronik, menyebabkan berbagai macam kondisi yang terkait, sehingga sudah terlambat untuk merubah gitu ya. Jadi kita balik, jangan kita stres, kenapa sistem imun kita sensitif, tapi kita bersyukur. Imun sistem kita sensitif, kita tahu duluan, oh ini kita kerja berlebihan, oh ini kita ada infeksi, oh ini kita ada toksin, oh ini kita makan berlebihan. Sehingga kesempatan kita untuk mencapai kembali homeostasis itu sebenarnya lebih dini dan lebih besar. Ya, karena kita sudah tahu duluan. Tapi begitu sudah terjadi inflamasi yang sifatnya kronik, sudah patologik, kerusakan jaringannya itu tidak bisa kita kembalikan. Dan itu akan mengakibatkan terjadinya penyakit gitu ya. Nanti kita tahu bahwa autoimun itu munculnya tidak hanya disebabkan oleh karena satu faktor saja. Ada berbagai macam faktor, baik genetik, lingkungan, dan faktor dalam tubuh kita sendiri yang saling kait-mengait. Ya, seperti saya sudah katakan tadi, sistem imun, sistem saraf, sistem mikrobiom kita, sistem endokrin kita, itu semuanya saling kait-mengait, berinteraksi satu sama lain, sehingga pada saat kita mencoba mengatasi autoimunitas, nggak bisa hanya dengan obat saja misalnya, bahkan beberapa obat bisa mencetuskan terjadinya kondisi autoimunitas gitu ya, apabila dikaitkan dengan risiko alergi. Tapi kita bisa melihat di sini, salah satu yang menyebabkan kondisi autoimun berkaitan erat adalah obesitas, kegemukan, kadar lemak yang tinggi, yaitu adanya leptin yang tinggi. Kekurangan vitamin seperti vitamin D juga memainkan peranan, gangguan mikroba usus juga memainkan peranan, leaky gut juga memainkan peranan, begitu juga perubahan hormonal ya, kehamilan, menopause, pubertas ya, proses pertumbuhan yang cepat, penuaan, jenis kelamin wanita, dan masalah emosional ya. Jadi kita akan coba lihat bagaimana cara kita bisa mengatasinya ya. Dan sekali lagi bukan cuman keterkaitannya dengan kondisi autoimun, bisa juga dengan kondisi alergi. Jadi alergi dan autoimunitas merupakan dua sisi mata uang dari satu koin yang sama ya. Pada orang dengan kondisi autoimunitas bisa muncul alergi ya, terutama misalnya alergi makanan, muncul keluhan. Begitu juga pada pasien dengan kondisi alergi, apabila inflamasinya tidak terkontrol dengan baik, maka juga bisa menyebabkan terjadinya kondisi autoimunitas ya. Jadi saling kait-mengait. Penting untuk mengetahui alergi pada kondisi autoimunitas dan juga penting untuk mengetahui kemungkinan terjadinya autoimunitas pada kondisi alergi ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencapai keseimbangan inflamasi kronik? Konsep yang saya katakan sebagai imunohomeostasis. Kita harus bisa mencapai keseimbangan dari sistem imun kita. 5 pilar ya. Yang pertama, pilar yang paling penting adalah diet. Diet merupakan salah satu kunci ya untuk mencapai keseimbangan daripada sistem imun kita. Yang kedua adalah microbiome. Yang ketiga adalah mengatasi terjadinya infeksi kronik. Yang keempat, kendali stres, dan yang kelima adalah eliminasi toksin. Di sini saya kelompokkan menjadi 5 supaya kita lebih mudah untuk belajar. Ya, untuk diet, ada nggak sih diet untuk kondisi autoimun? Sebenarnya untuk spesifik kondisi autoimun tertentu belum tentu ada. Tetapi setiap orang akan memerlukan program diet yang sifatnya individualized. Masing-masing mungkin akan punya sensitivitas pribadi. Masing-masing mungkin akan punya alergi pribadi. Jadi tidak ada diet yang one size fits all untuk semua orang dengan kondisi autoimun. Tetapi ada beberapa konsep-konsep penting ya yang mungkin nggak bisa saya jabarkan secara mendalam di sesi kali ini, tapi saya akan coba menjelaskan secara ringkas ya. Ada beberapa prinsip-prinsip penting. Yang pertama, kalori ya adalah musuh utama terjadinya inflamasi kronik ya. Yang menjadi permasalahan di dunia modern sejak masa industrialisasi makanan adalah kita banyak kalori murah, kita banyak cheap kalori.
mulai dari gula-gulaan, tepung-tepungan, lemak, makanan instan olahan, yang membuat kita bisa makan banyak tanpa merasa kenyang dengan kalori yang tinggi. Jadi, keterkendalian kalori sangat penting untuk bisa mengendalikan inflamasi kronik. Walaupun pada saat kita berusaha mengendalikan kalori adalah bukan sumber kalorinya, tapi bentuk kalorinya yang penting. Jadi, semakin makanan kita tidak diolah, semakin makanan kita pada bentuk aslinya, maka kalorinya secara otomatis akan semakin rendah. Sebagai contoh, pada saat kita makan beras misalnya ya, kita makan beras coklat yang tidak dipoles, itu tubuh kita misalnya ya hanya bisa menyerap kurang lebih 30% dari kalorinya. Begitu beras tersebut berubah menjadi beras putih, sudah dipoles, sudah kehilangan kulit arinya, maka kita bisa menyerap 80% dari kalori tersebut. Pada saat kita sudah jadi tepung beras, maka kita bisa menyerap 100%. Ya. Jadi semakin makanan itu diolah, maka kalorinya akan semakin tinggi. Sedangkan kita kalori merupakan musuh utama dari inflamasi kronik. Sehingga sebisa mungkin kalori untuk kita ya untuk kesehatan adalah tidak boleh berlebihan. Yang kedua yang berkaitan dengan kalori adalah serat dan indeks glikemik. Kita tahu bahwa ada yang namanya indeks glikemik. Jadi sebuah makanan semakin mudah diserap, semakin mudah meningkatkan kadar glukosa di dalam darah, maka indeks glikemiknya akan semakin tinggi. Maka akan semakin membuat kadar gula darah dan insulin itu meningkat. Peningkatan kadar gula darah dan insulin di dalam tubuh itu akan menyebabkan inflamasi kronik. Sehingga bahan makanan kita sebisa mungkin adalah bahan makanan yang tinggi serat, minim diolah. Sehingga apa? Supaya tidak meningkatkan kadar gula dan insulin di dalam tubuh secara signifikan. Yang ketiga adalah kita harus memperhatikan sendiri apakah ada makanan-makanan yang membuat kita alergi. 1 di antara 100 orang dengan kondisi autoimunitas mungkin menderita celiac disease yang harus menghindari gluten, sensitif atau alergi terhadap gluten. Tapi ada juga orang yang alergi telur, ada orang yang alergi terhadap susu sapi, ada orang yang alergi terhadap kacang-kacangan, ada orang yang alergi terhadap bahan kimia. Setiap orang punya sensitivitas pribadi masing-masing. Yang kalau misalnya bisa kita kenali, itu adalah syarat utama untuk kita melakukan abstain atau pantang. Ya. Tapi untuk sebagian besar orang, kalau tidak ada sensitivitas yang spesifik, tidak ada perlu salah satu komponen makanan alamiah yang whole food yang harus kita pantang. Tapi memang makanan olahan, ultraproses itu harus dipantang. Kenapa? Karena makanan olahan, ultraproses, apalagi mengandung banyak lemak jenuh, ya, ini merupakan zat-zat yang sifatnya pro-inflamatorik. Ya. Nah, prinsip keempat adalah jangan sampai karena kita dietnya terlalu dipantang berbagai macam hal, maka kita akan kehilangan zat nutrisi esensial. Asam amino, vitamin dan mineral, zat antioksidan dari buah-buahan, sayur-sayuran yang beraneka ragam warna, merupakan zat nutrisi esensial yang diperlukan oleh tubuh bukan hanya untuk memelihara kesehatan, tapi juga membangun jaringan, juga untuk mengatasi stres oksidatif, gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengalami kekurangan zat nutrisi esensial karena kita terlalu banyak yang dipantang. Kita juga harus memperbanyak makanan-makanan yang mengandung banyak zat-zat antiinflamatorik. Ya, tadi sudah dikatakan sayur-sayuran, buah-buahan, omega 3 yang berasal dari ikan juga sangat penting, ya. Dan kemudian asam lemak tidak jenuh, ya, seperti dari olive oil, ya, itu merupakan salah satu sumber zat-zat antiinflamatorik yang penting kita konsumsi untuk menurunkan kadar inflamasi kronik, ya. Nah, ini adalah diet. Yang konsep yang kedua adalah kita harus menjaga kesehatan dan keutuhan mikrobiom. Seringkali yang menjadi masalah adalah antibiotik. Ya, antibiotik pada saat kita mengalami infeksi penting untuk bisa kita berikan. Tetapi seringkali kita banyak mendapatkan antibiotik yang tidak rasional. Dengan infeksi virus diberikan antibiotik, dengan infeksi jamur diberikan antibiotik, atau kita mengalami paparan antibiotik dari hewan ternak. Yang paling banyak contohnya adalah dari unggas, dari ayam, ya.
Ayam yang dipelihara secara konvensional untuk mempercepat pertumbuhan oleh peternak diberikan antibiotik. Antibiotik tersebut secara tidak sadar dikonsumsi oleh kita, dan itu mungkin tidak langsung menyebabkan kesakitan secara langsung, ya, tetapi itu akan merubah komposisi mikroba di dalam saluran cerna kita. Ya, karena bakteri baik, mau bakteri baik, bakteri buruk itu akan ada yang mati, dan kemudian keseimbangannya akan terganggu. Nah, ketidakimbangan dari mikroba usus inilah yang kemudian akan menimbulkan berbagai macam masalah. Nanti kita bahas di hari Sabtu ya, jadi saya tidak bahas terlalu panjang lebar di sini. Begitu juga kita membutuhkan pro dan prebiotik kuman baik dan makanan untuk kuman baik tersebut. Kita juga harus menghindari tindakan-tindakan yang merusak mikrobiom dan memberikan suplementasi pro dan prebiotik bila perlu, yang nanti kita bahas lebih lanjut di hari Sabtu ya. Jadi saya nggak kasih bocoran terlalu banyak dulu. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah kendali infeksi kronik dan imunodefisiensi. Ya, belakangan ini ada banyak pada saat vaksinasi COVID dimulai, teman-teman banyak yang takut untuk dimulai vaksinasi, diberikan vaksinasi COVID, ya, atau bahkan ada dokter-dokternya sendiri yang tidak memberikan vaksinasi. Padahal infeksi merupakan salah satu pencetus utama dari kekambuhan dan ketidakterkendalian kondisi autoimun. Beberapa infeksi yang sudah terbukti, salah satunya justru adalah COVID-19. COVID-19 sudah banyak ada publikasi-publikasi internasional yang mengkaitkan dengan munculnya kondisi seperti artritis rematik, ya, lupus, ya, begitu juga kekambuhan pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah terkontrol dengan baik, kemudian muncul komplikasi. Begitu juga saat ini COVID-19 dengan long COVID-nya yang bisa diderita sampai 30% dari orang, ya, bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, itu dikaitkan dengan berbagai macam kondisi kelainan imunitas, begitu juga dikaitkan dengan stroke, serangan jantung, dan kematian mendadak, ya. Sehingga vaksinasi merupakan salah satu kunci, ya, apalagi pada saat ini saya fokus dulu untuk sebagian besar pasien-pasien kita untuk mendapatkan vaksinasi COVID, ya. Nanti setelah COVID selesai, beberapa infeksi respiratorik, ya, seperti influenza, pneumonia merupakan pemain kunci penting untuk bisa diberikan kepada pasien-pasien dengan kondisi autoimun, bukan hanya mencegah infeksi, tetapi juga untuk mencegah kekambuhan yang biasanya bisa diakibatkan terhadap dari infeksi tersebut, ya. Selain itu, ada banyak pasien-pasien kita sampai 30% kondisi autoimun sebenarnya disebabkan oleh karena infeksi kronik. Saya punya banyak pasien yang kondisi erythema nodosum, artritisnya disebabkan oleh karena TB, kondisi radang kulitnya disebabkan oleh karena lepra, kemudian ada yang mengalami infeksi kronik dari virus Epstein-Barr, ada yang kemarin sulit hamil karena hepatitis B-nya tidak terkendali. Begitu hepatitis B-nya terkendali, kemudian pasiennya bisa hamil, ya. Jadi ada banyak infeksi-infeksi baik bakteri maupun virus kronik yang bisa mencetuskan atau menimbulkan kondisi autoimunitas, ya. Jadi terapi imunosupresan bukan segala-segalanya pada kondisi autoimun. Seringkali pada kurang lebih sekitar 30% pasien, justru yang kita berikan terapi adalah antibiotik, antituberkulosis, antivirus, antifungal, ya. Ada banyak kondisi-kondisi seperti psoriasis ternyata disebabkan oleh karena infeksi jamur yang tidak terkendali, ya. Selain itu, kita juga perlu menjaga fungsi imun dengan optimal, ya, dari nutrisinya, ya, dari olahraganya, ya, dari tidurnya, ya, dari mindfulness-nya, gitu ya. Dan nanti di akhir ini akan saya bagikan yang saat ini sedang saya pelajari, salah satu cara yang paling baru, bukan paling baru ya, tapi maksudnya sedang happening, ya, untuk kita bisa menjaga respons sistem imun dengan baik, gitu ya. Oke, selain itu tadi saya sudah katakan stres dan inflamasi kronik harus kita kendalikan. Tidur harus berkualitas baik, 7-9 jam, waktu-waktu yang teratur, dan menerapkan konsep yang namanya sleep hygiene. Tidur dengan lampu yang gelap karena mata merupakan sensor utama untuk sistem sirkadian kita. Pada saat lampunya terang, suhunya kurang sejuk, suaranya berisik, ya, tidur kita kualitasnya akan tidak baik.
Beberapa orang mungkin memerlukan bantuan untuk bisa mencapai kualitas tidur yang baik sementara waktu, misalnya karena akibat insomnia kronik, biasanya kita bisa kerjasama dengan psikiater, mungkin ada yang memerlukan obat-obatan untuk membantu tidur sementara waktu, tapi tidak untuk terus-menerus. Olahraga teratur, setiap hari kurang lebih 30 menit, olahraga seperti jalan cepat, yoga, pilates, renang, ya, itu merupakan hal yang sangat baik untuk memperbaiki kapasitas antioksidan alamiah tubuh, menjaga kondisi sistem imun tetap optimal, dan juga mempercepat untuk proses pembuangan toksin yang ada di dalam tubuh. Karena pada saat kita berolahraga, maka sirkulasi kita akan menjadi baik. Ya. Selain itu juga jangan lupa hubungan baik dengan sesama. Ada studi dari Harvard, kurang lebih sudah 80 tahun studinya. Jadi ternyata ya terlepas dari kondisi keuangan, terlepas dari kondisi gizi, terlepas dari pekerjaan dan lain sebagainya, hubungan baik dengan sesama merupakan prediktor satu-satunya untuk menentukan kesehatan baik pada usia 50 tahun maupun pada usia 80 tahun ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ketemunya kumpul-kumpulnya tidak online saja tapi sudah bisa mulai bertemu muka secara langsung gitu ya, sehingga kita juga terus bisa menjaga hubungan baik ya. Nah, terus kemudian mindfulness meditation, ada berbagai macam tradisi dari berbagai macam agama ya yang mengajarkan untuk mindfulness, mulai dari meditasi, zikir, berdoa ya. Kalau misalnya di kami di tradisi Katolik ada meditasi Taizé misalnya ya. Jadi dari zaman dulu orang sudah tahu bahwa mindfulness merupakan kunci untuk bisa mencapai ketenangan, tapi ternyata belakangan ini semakin dievaluasi, ternyata itu juga ada kaitannya dengan menurunkan inflamasi kronik ya. Jadi meditasi juga sangat penting ya. Yang kelima dan yang terakhir, kita harus memperhatikan apakah kita ada paparan terhadap toksin atau tidak. Belakangan ini perhatian saya juga banyak tercurah pada polusi udara dan kaitannya dengan climate change ya. Jadi di Asosiasi Alergi Klinikal Imunologi Asia kita sudah terus-menerus menggaungkan bahwa polusi udara yang semakin menjadi-jadi ini menimbulkan berbagai macam permasalahan. Bukan hanya masalah di saluran nafas, tapi juga ternyata dikaitkan dengan peradangan pembuluh darah secara sistemik, yang tentunya akan meningkatkan risiko untuk autoimunitas, alergi, kanker, diabetes, obesitas, dan lain sebagainya. Selain itu, kita perlu juga memperhatikan apakah ada toksin nggak di alat-alat atau pembersih rumah tangga kita. Mungkin kita masih memakai lapisan anti lengket yang belum bebas PFA dan PFOA ya, itu juga bisa mengganggu sistem hormonal kita. Botol plastik ya, terutama yang mengandung BPA itu juga bisa mengganggu, dan berbagai macam hal lainnya. Kemarin kita sudah sempat bahas panjang lebar di IG Live di @autoimun.id. Mungkin nanti teman-teman bisa tonton ulang ya supaya tidak mengulang-ulang. Selain itu juga toksin makanan ya. Toksin makanan terutama pengawet, penyedap rasa, pengembang, pemutih ya. Memang akan ada banyak orang yang mengatakan, oh ini sudah ada studinya kok, aman. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan bahwa studi tersebut biasanya hanya mempelajari satu zat, ya, tapi tidak mempelajari secara keseluruhan bagaimana kalau misalnya makanan tersebut diberikan pengembang, pengawet, penyedap, pewarna, belum lagi trans fatnya. Ya, nah itu interaksi yang mungkin akan jauh lebih berbahaya dibandingkan satu zat masing-masing di dalam makanan siap saji atau makanan olahan yang kita konsumsi. Ya, yang terakhir adalah toksin hati dan pikiran. Seringkali kadang-kadang kita harus memotong kalau misalnya di tradisi Kristiani ya, ranting-ranting yang kering itu harus dipotong, harus dibuang, harus dibakar. Jadi seringkali mungkin ada toksin di tempat kerja, ada toksin di lingkungan, atau mungkin toksinnya berasal dari kita sendiri, pikiran-pikiran yang tidak baik, perasaan dengki, iri hati.
itu juga harus kita bersihkan. Mungkin bisa dengan prinsip bersyukur, mungkin juga bisa kita block, unfollow ya untuk orang-orang di medsos yang sifatnya toksik gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bagi sesuatu yang sedang saya lakukan dan terapkan pada saat ini, yaitu konsep yang kita bilang sebagai autofagi. Ya, jadi di zaman modern ini manusia tidak pernah mengalami kelaparan, tidak pernah mengalami fasting. Sedangkan kita tahu di sepanjang sejarah manusia sebelum terjadinya industrialisasi makanan, apalagi di zaman purba, manusia itu tidak selalu bisa mendapatkan makanan dalam artian makanan yang kita anggap seperti pada saat ini. Manusia purba untuk mendapatkan makanan dia harus berburu, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, baru kemudian mendapatkan buruannya. Sehingga pada saat dia berburu praktis hanya minum air, ya, atau mungkin akar-akaran atau buah-buahan yang jangan teman-teman pikirkan seperti buah pada saat ini, ya. Di zaman purbakala yang namanya pisang lebih banyak bijinya dibandingkan dagingnya. Pisang yang ada saat ini misalnya contohnya adalah kombinasi, ya, sudah disilangkan berbagai macam rupa sehingga mendapatkan mutan yang isinya praktis hanya daging pisangnya saja, gitu ya. Jadi praktis manusia sepanjang sejarah itu ada periode-periode tidak makan, periode-periode puasa, ya, semakin lama semakin baik. Kita juga melihat bahwa sebelum tahun 1970, ya, manusia pola makannya juga sudah tidak terlalu sehat dibandingkan sekarang, tapi belum terjadi peningkatan secara dramatis terhadap alergi, terhadap autoimunitas, terhadap kanker dan juga obesitas. Apa yang terjadi setelah tahun 1970 adalah revolusi industri makanan, ya. Jadi makanan ultra proses, makanan siap saji menjadi meningkat secara berkali-kali lipat. Mulai muncullah, apalagi zaman sekarang ya, kita bisa makan pagi, kemudian kita snack, makan siang, kemudian kita snack lagi, kita makan sore, kemudian tengah malam kalau kita lapar atau kita nganggur, kita masih bisa panggil Gojek atau GrabFood untuk mengantarkan makanan. Sehingga praktis manusia tidak pernah kelaparan. Nah, sedangkan periode-periode kelaparan ternyata itu digunakan oleh tubuh kita untuk mengaktifkan komponen tubuh atau sistem tubuh yang namanya autofagi. Sistem imun tubuh akan bisa memakan, mencerna komponen-komponen yang rusak, komponen-komponen yang tidak berfungsi dengan baik, ya, untuk kemudian diproses, diolah, dipecah lagi, di recycling untuk kemudian membentuk komponen-komponen yang baru. Nah, permasalahannya di zaman modern tidak pernah puasa, tidak pernah kelaparan, maka sistem yang namanya autofagi ini tidak pernah diaktifkan, sehingga kita tidak pernah bisa untuk membersihkan zat-zat yang jelek, rusak, sampah yang ada di dalam sel kita sendiri. Nah, puasa sudah banyak studinya, ya. Puasa Ramadan misalnya atau intermittent fasting misalnya, ternyata begitu kita melakukan puasa, metabolisme kita menjadi baik, inflamasi kita menjadi lebih turun, gitu ya. Nah, ternyata setelah dipelajari lagi, ya, ada beberapa periode dari puasa itu sendiri, ya. Kalau misalnya kita puasa kurang lebih sekitar 4-8 jam, gula darah mulai turun, kadar insulin turun. Insulin, ingat ya, itu merupakan pemain kunci untuk terjadinya berbagai macam permasalahan inflamasi kronik dan penyakit zaman modern. Begitu kita mulai terus puasa, ya, setelah 12 jam, bahan makanan sudah diproses dengan sempurna, ya, jadi 12 jam untuk kita bisa memproses makanan yang sudah kita makan. Bayangkan kalau kita makan setiap 4 jam, artinya kita nggak pernah ada waktu di mana makanan kita selesai diproses. Kita akan punya sakit mah, kita akan kembung, kita akan bloating, ya, dan kemudian responsnya adalah makan lagi, gitu ya. Nah, itu jadi seperti lingkaran setan, ya. Nah, 12 jam sudah mulai terjadi proses penyembuhan, peningkatan human growth hormone, peningkatan glukagon, dan saluran cerna kita mulai istirahat, ya, mulai istirahat 12 jam. Kesian saluran cerna kita dikasih makan 3 kali sehari plus 2 kali snack, nggak pernah istirahat, ya. Setelah kita puasa 14 jam, maka baru mulai terjadi pembakaran lemak. Jadi secara evolusi, lemak merupakan cadangan energi kita yang di zaman modern karena kita tidak pernah
berhenti makan lebih dari 14 jam, lemaknya tidak pernah dibakar. Sehingga kita bisa melihat obesitas semakin lama semakin meningkat. Walaupun sudah diet ketat ya, makannya dibatasi, tapi lemaknya tidak berhasil turun. Kenapa? Karena proses daripada fat burning ini membutuhkan kita puasa lebih dari 14 jam ya. Jadi tidak pernah tercapai kalau misalnya kita tidak pernah puasa ya. 16 jam bahan bakar benar-benar sudah berubah, sudah tidak ada glukosa, tapi dari ketogenesis, dari proses lemak kita dipecah jadi keton, itu adalah bahan bakar kita ya. Nah, kemudian setelah 18 jam human growth hormone meningkat untuk memperbaiki jaringan, memperbaiki massa otot, memperbaiki massa tulang ya. Nah, setelah 18 sampai 12 jam ya, ini autofagi baru mulai. Proses tubuh untuk merecycle protein-protein tubuh yang jelek ya, ini baru saja dimulai dan keton pelepasannya semakin meningkat ya. Setelah 36 jam maka autofaginya akan meningkat sampai 300% dan puncaknya terjadi pada 72 jam. Puasa 48 jam baru akan menyebabkan terjadinya regenerasi atau perbaikan kembali dari sel dan kemudian inflamasinya turun ya. Jadi kita minimal sebenarnya perlu puasa antara 36 sampai 72 jam ya. Dan kemudian tapi kan pasti nanti pertanyaannya, Dok, kalau misalnya puasa dan autofagi itu bisa untuk membantu mereverse kondisi autoimunitas dan memperbaiki jaringan, apakah bisa langsung kita puasa 48 sampai 72 jam? Jawabannya tidak bisa. Karena dengan kebiasaan, dengan budaya ya, yang dari kecil kita tidak boleh lapar ya, tubuh sudah tidak bisa menggunakan lemak sebagai bahan bakar ya. Nah, itu memerlukan latihan untuk bisa melatih sistem imun kita, melatih sistem metabolisme kita untuk bisa kembali menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Yang saya lakukan pada diri saya sendiri dan juga pasien-pasien saya, saat ini mulai saya minta untuk paling tidak puasa 12, 14, 16, 18 jam secara bertahap. Hal paling simpel adalah makan terakhir jam 6 sore, dan kemudian baru makan lagi jam 8 pagi. Itu saja kita sudah 14 jam puasa, paling tidak kita sudah memberikan waktu istirahat untuk saluran cerna kita, memberikan kesempatan untuk insulin turun, memberikan kesempatan untuk inflamasi bisa mulai turun. Ya, ideal adalah kita bisa puasa sampai 48 jam. Ya, ini saya cek. Saya saat ini sedang puasa ya. Saat ini puasa saya adalah sudah di kurang lebih 29 jam ya. Kita ada aplikasinya untuk melihat puasa ya. Ini saya sudah makan terakhir itu adalah di hari Selasa malam. Selasa pagi ya, Selasa pagi. Jadi saya sudah 29 jam puasa. Itu adalah baru posisinya di sini nih, baru mulai autofaginya ya, puncaknya adalah di 36 jam nanti ya. Jadi harus pelan-pelan, dan setiap orang mempunyai kapasitas metabolik, kondisi penyakit, kondisi kesehatan yang berbeda-beda ya. Jadi untuk bisa menerapkan puasa, menerapkan autofagi, kita harus menyesuaikannya secara perlahan-lahan gitu ya, sesuai dengan kebiasaan kesehatan pribadi dan level dari fat adaptif ya, atau adaptasi terhadap lemak yang kita miliki gitu ya. Oke, jadi itu kira-kira sharing dari saya. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi pertanyaan ya, MC ya. Ya, betul Dok. Sudah ada lumayan banyak nih pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama boleh saya bacakan langsung ya Dok ya? Ya. Ini dari, oke, saya pilih yang informasinya lengkap dulu nih ya. Mbak Vida, 35 tahun, kondisinya antara hipertiroid dan hipotiroid. Jadi antara itu Dok, sejak 2017. Yang pertama yang beliau tanyakan adalah pengertian remisi. Apakah remisi ini total lepas obat? Kemudian yang kedua, perlukah tes food sensitivity
Ada 4 nih dok pertanyaan dari beliau. Ya. Langsung aja ya 4-4-nya saya bacakan ya. Nomor 3, Ya. apakah nasi porang lebih baik dari nasi putih? Pendapat Dr. Steven bagaimana? Kemudian yang keempat, ada alat slow cooker yang diiklankan bisa mengolah makanan menjadi rendah gula. Apakah itu Ya. baik untuk digunakan? Silakan dok. Oke, sebelumnya saya nanya dulu, kalau nasi porang itu maksudnya apa ya? Nasi porang tuh ini ya, apa namanya, dari umbi porang, seperti shirataki dok. Oh, oke. Dari umbi-umbian ya. Oke, Betul. baik. Oke, pertanyaan pertama, remisi. Remisi adalah kondisi di mana aktivitas autoimun terkontrol dengan bisa dengan obat dosis rendah atau tanpa obat sama sekali. Jadi untuk setiap kondisi autoimunitas definisi remisinya beda-beda ya. Ada yang seperti lupus, aktivitas penyakit rendah dengan dosis kortikosteroid rendah atau tanpa kortikosteroid gitu ya. Jadi beda-beda. Tapi intinya adalah kondisi di mana kondisi penyakit autoimun terkontrol, terkendali dengan baik dan tidak menimbulkan kerusakan organ gitu ya. Kalau misalnya pada Bu Fida dengan hiper dan hipotiroid ada kemungkinan penyebabnya adalah Hashimoto tiroiditis ya. Jadi mungkin pada saat-saat terjadi aktivitas dari Hashimoto-nya meningkat, kerusakan jaringan tiroidnya meningkat, maka akan terjadi hipertiroid. Tapi begitu sudah terjadi kerusakan, belum terjadi proses pemulihan dari kelenjar tiroidnya, maka muncul kondisi hipotiroid gitu ya. Nah, mungkin apa kita harus kita pantau tuh gimana sih aktivitas dari kondisi Hashimoto tiroiditisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, food sensitivity. Food sensitivity ini kalau kita bilang IgG ya, IgG food sensitivity bukan IgE. Kalau IgE adalah alergi makanan ya. IgE untuk alergi makanan sudah well established. Kita bisa mengkaitkan antara positif dari IgE dengan reaksi alergi makanan. Sedangkan IgG food sensitivity ini masih kontroversial. Selain masih kontroversial, pemeriksaannya harganya mahal dan kemudian seringkali sebenarnya tidak berkaitan dengan sensitivitas makanan. Karena IgG ya itu sebenarnya hanya menggambarkan bahwa kita ada paparan terhadap protein makanan tersebut. Kalau misalnya pasienku sudah terlanjur mereka periksa IgG food sensitivity, sebenarnya saya tidak pernah menyarankan ya, saya lebih menyarankan adalah kenali makanan apa yang membuat diri Anda mengalami keluhan. Kalau sudah terlanjur periksa ya, biasanya IgG food sensitivity akan positif banyak pada orang yang mengalami leaky gut. Kenapa begitu? Karena protein makanannya bocor, ya. Jadi seharusnya saluran cerna kita bisa dengan sangat baik untuk membatasi makanan tidak masuk ke dalam aliran pembuluh darah. Tapi karena adanya leaky gut, jadi makanan proteinnya yang belum tercerna dengan baik ya, harusnya asam amino aja yang bisa masuk ke dalam saluran pembuluh darah. Proteinnya bocor masuk ke dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan respons imun membentuk IgG. Tapi IgG itu dia positif bukan berarti kemudian Anda alergi, tapi merupakan respons imun untuk membuang protein makanan yang keburu bocor itu ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk pemeriksaan IgG food sensitivity. Tapi kalau kita ada kecurigaan alergi, maka yang harus kita periksa sebenarnya adalah IgE atau IgE ya, bukan IgG ya. Oke, kemudian nasi porang lebih baik dari nasi putih atau tidak? Secara prinsip, sumber karbohidrat yang minimal diolah dalam bentuk aslinya dengan indeks glikemik rendah secara umum lebih baik dibandingkan makanan glikemiknya tinggi. Contohnya adalah nasi putih, kemudian tepung tepung-tepungan ya, segala macam tepung ya. Kenapa? Karena pada saat itu indeks glikemiknya menjadi tinggi ya. Kalau misalnya pada pasien-pasien saya tidak hanya meminta untuk mengurangi tepung terigu, tapi secara umum tepung-tepungan itu harus kita kurangi. Kenapa? Karena indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi kalau kita sudah memilih yang minim diolah sumber karbohidratnya, harusnya indeks glikemiknya akan lebih rendah ya. Terus kemudian slow cooker untuk rendah gula itu hoax ya. Jadi secara umum yang namanya beras, nasi putih, pasti indeks glikemiknya tinggi. Dengan cara apapun kita memasak itu tidak akan mempengaruhi secara signifikan. Kecuali ya ada mitos yang ternyata benar.
yaitu nasi lama ya. Jadi kalau sudah didiamkan sehari, 2 hari gitu ya misalnya ya, ternyata karbohidrat di nasi putih atau di beras itu bisa berikatan satu sama lain sehingga dia lebih susah diserap. Jadi indeks glikemiknya menjadi lebih rendah gitu ya, walaupun sebenarnya tidak signifikan sekali gitu ya. Tapi ada benarnya kalau misalnya nasi lama sehari 2 hari itu indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan nasi aslinya gitu. Aku rasa gitu MC. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Vida ya. Nah. Ya, mudah-mudahan terjawab ya semua Mbak Vida. Yang selanjutnya saya pilih acak ya teman-teman ya. Ini dengan Mbak Tuti, usia 28 tahun, dok, autoimunnya, rheumatoid arthritis, dan IBD. Beliau keluhannya sakit di sendi kaki, mengalami kenaikan berat badan hingga 10 kg, dan terasa makin sakit sendi kakinya, terutama untuk jalan. Kira-kira apakah diet ini membantu, dan secara garis besar gimana dok dietnya, katanya gitu. Oke, jadi saya rasa salah satu yang menyebabkan nyerinya Mbak Tuti adalah karena peningkatan berat badan. Ya, jadi sendi-sendi kita menopang berat badan. Begitu berat badan kita meningkat, otomatis akan terjadi tekanan yang lebih pada sendi-sendi. Apalagi kalau misalnya kita mempunyai kondisi autoimun ya, dalam hal ini Mbak Tuti dengan RA dan IBD, sendi-sendi sebenarnya ikut meradang juga, jaringan-jaringan sekitarnya ikut meradang. Jadi kekuatan untuk menopangnya tentunya menjadi lebih tidak baik gitu ya. Kunci utama selain kita mengendalikan kondisi autoimunnya tentunya adalah menurunkan berat badannya. Tapi tentunya penurunan berat badan tidak disarankan dengan crash diet ya. Jadi belakangan ini ada banyak diet eliminasi yang untuk crash diet atau menggunakan obat-obatan untuk menurunkan berat badan itu tidak disarankan ya. Nah, tetapi dengan memilih makanan yang rendah indeks glikemik, makanan yang tidak diolah, ya bukan yang ultra proses, rendah kalori, rendah karbohidrat, itu juga bisa membantu untuk proses penurunan berat badan sekaligus juga untuk remisinya. Nah, puasa paling tidak 14 jam puasa mulai dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi itu juga akan membantu untuk menurunkan inflamasi, membantu untuk proses pembakaran lemak sehingga berat badannya bisa turun. Tapi saya rasa sedikit banyak juga untuk kondisi RA dan IBD-nya memang kita harus sesuaikan masing-masing pasien sendiri-sendiri gitu ya. Nanti hari Sabtu ikut untuk IBD karena ada cara yang bisa kita lakukan, salah satunya untuk membantu remisi IBD dengan pengendalian microbiome gitu ya MC ya. Jangan saya jawab sekarang ya. Baik dok, jadi semua yang berkaitan dengan diet itu dijawabnya hari Sabtu ya teman-teman ya. Nah coba dicatat tuh Sabtu. Buat microbiome ya? Iya, microbiome ya. Oke. Yang selanjutnya dok, tadi dokter simak ulas tentang puasa ya dok ya, sedikit untuk pertanyaan Mbak Tuti tadi. Ada beberapa yang bertanya untuk puasa atau intermittent fasting ini apakah masih boleh minum atau enggak ya dok? Ya, minum harus air putih. Jadi air merupakan komponen penting untuk metabolisme tubuh manusia. Jadi kalau misalnya puasa Ramadan, tentunya kan nggak boleh minum. Tapi kalau intermittent fasting, karena kan kita mau meningkatkan proses regenerasi selular, meningkatkan proses pembersihan toksin dan lain sebagainya, air merupakan komponen penting. Ya, jadi air putih harus. Beberapa kalau misalnya puasa yang berkepanjangan seperti prolong fasting ya, teh herbal atau teh hijau, kalau tidak ada sensitivitas kopi juga bisa ya, selama tidak boleh ada kalori. Oke. Ya, baik dok. Ini sekali lagi saya pilih secara acak. Ada Pak Sidik Permana dengan kasus adult onset Still's disease. Wah, ini kayaknya jarang didengar ya dok ya, jenis autoimun. Yeah. Beliau sudah mengkonsumsi MTX dan metil selama 3 tahun dengan dosisnya yang diberikan dokter, namun belum ada perubahan. Setiap dosis turun terasa pegal. Ada saran dari dokter enggak? Oke.
Jadi adult onset Still's disease ini adalah salah satu kondisi penyakit autoinflamatorik atau inflamasi yang terlalu tinggi. Biasa keluhannya bisa sampai demam tinggi, ya, kemudian muncul rash di kulit dan juga nyeri-nyeri sendi. Pak Sidik, saya rasa salah satunya intermittent fasting bisa menjadi salah satu kunci untuk bisa membantu proses penurunan inflamasi pada kondisi adult onset Still's disease gitu ya. Tapi tentunya harus dengan pemantauan ya, karena kalau misalnya inflamasinya sedang hebat sekali, kalau misalnya kita tidak mencukupi kebutuhan asam aminonya, takutnya akan terjadi muscle breakdown. Jadi biasanya kalau saya akan kerjasama dengan ahli gizi ya untuk memperhatikan supaya tidak sampai terjadi malnutrisi yang malah merusak jaringan ya. Puasa bisa membantu, tapi yang kedua kalau misalnya memang tidak terkontrol pada adult onset Still's disease, salah satu yang bisa kita pertimbangkan untuk berikan adalah terapi biologis seperti dengan menggunakan Actemra atau tocilizumab ya. Saya ada 2 pasien ya yang terkendali dengan menggunakan Actemra gitu ya atau tocilizumab gitu. Ya, mungkin begitu MC. Ya, baik Dok. Ini masih seputar puasa Dok. Ini pertanyaan puasa ini rupanya ini ya menarik perhatian. Ada Mbak Rafdia 23 tahun dengan SLE, RA dan SS. Puasa seharian kemudian timbul nyeri. Padahal menu sudah dijaga. Ini kira-kira apa yang salah, Dok? Ya, jadi yang harus diklarifikasi, Rafdia ini pasienku. Saat kita puasa dan kemudian kita ada nyeri, sebenarnya itu bukan nyeri ulu hati, tetapi itu merupakan respons adaptasi dari manusia yang namanya hormon grelin ya. Jadi sebenarnya lebih disebabkan oleh karena hormonal. Jadi muncul rasa nyeri, muncul rasa lapar, itu disebabkan oleh karena peningkatan dari hormon grelin. Nah, hormon grelin ini biasanya kalau misalnya kita abaikan ya, nanti rasa itu akan hilang. Walaupun memang Rafdia, kita nggak boleh mendadak tiba-tiba kita puasa panjang. Ya, jadi kita harus latihan dulu untuk supaya baik sistem imun kita maupun sistem hormonal kita dan juga sistem metabolisme kita bisa beradaptasi. Jadi saya selalu sarankan adalah naikkan waktu puasanya bertahap, perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan pribadi ya. 12 jam, 14 jam, 16 jam, 18 jam gitu. Dengan kalau misalnya kondisi autoimunnya berat, saya rasa target 18 jam saja, 16-18 jam saja sudah cukup dulu gitu ya, sampai kondisinya sudah baik, stabil, terkontrol, baru kemudian mungkin kita bisa pertimbangkan puasa yang lebih panjang. Karena terutama kalau misalnya kita masih menggunakan obat-obatan yang bisa mengiritasi saluran cerna gitu ya, itu baiknya sih jangan lebih dari 18 jam deh. Jangan lebih dari 18 jam. Oke, baik. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan perut nih. Yang dikeluhkan oleh Mbak Inaya usia 40 tahun, Sjogren syndrome. Pertanyaannya, apakah puasa berguna untuk mengatasi perut kembung dan mules? Ya. Jadi, sakit mah 90% kan IBS, irritable bowel syndrome. Itu disebabkan adalah karena kebanyakan makan, bukan karena kekurangan makan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita kasih makan terus, saluran cerna kita tidak pernah istirahat. Saluran cerna kita tidak pernah selesai memproses dan mencerna makanannya. Saluran cerna kita akan banyak gas, akan kembung, dan itu yang akan bikin nyeri. Ditambah sama faktor kebiasaan ya, yang hormon grelin itu tadi. Jadi kalau kita mengistirahatkan saluran cerna kita, sebagian besar sakit mah itu akan baik. Karena sebagian besar sakit mah justru penyebabnya adalah karena kebanyakan atau keseringan makan gitu ya. Jadi tapi tentunya sekali lagi inayah bertahap. Inayah nih suka ini
ini pasienku juga, jadi mesti bertahap ya, jangan langsung tiba-tiba kamu terus nggak makan 24 jam gitu, nggak bisa. Kayak ini saya bisa puasa 48 jam, karena persiapan saya sudah kurang lebih sekitar 6 bulan, ya, 6 bulan, mulai dari hanya sarapan pagi dan makan malam gitu ya, terus kemudian bertahap sampai bisa cuman sehari makan sekali, habis itu bertahap baru saat ini saya mencoba menjalankan puasa 48 jam. Jadi semua harus bertahap ya, karena metabolisme kita tentunya harus beradaptasi gitu, nggak bisa langsung, karena kita sudah tidak seperti manusia purba yang metabolic switching-nya atau perubahan metabolismenya bisa terjadi dengan cepat, karena sudah sebelumnya tidak terbiasa semuanya dengan karbohidrat ya, seperti kita di zaman sekarang ini gitu. Oke, baik Dok. Ini makin banyak pertanyaan tentang puasa, rupanya mulai pada tertarik ya untuk melakukan puasa seperti yang disarankan Dr. Stephen ini. Apakah autoimun jenis apapun, termasuk GBS, ini penanyanya adalah Mbak Astia, usia 26 tahun, boleh puasa, Dok? Ya, jadi kalau misalnya setiap orang dengan kondisi apapun, kecuali ya misalnya pada pasien diabetes yang sudah tergantung dengan insulin, sebenarnya bisa menerapkan puasa, bisa. Tapi waktu puasanya tentunya berbeda-beda ya. Kalau misalnya kondisinya belum terkontrol ya, misalnya GBS-nya belum terkontrol, saya rasa 12 jam dulu ya, karena kan pada saat 12 jam itu paling tidak sudah stabil ya. Atau seperti pada pasienku, sebagian besar kalau kondisinya baik, saya sarankan dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi, itu aja dulu. Nggak usah yang heboh-heboh dulu gitu ya, karena benar-benar mesti pelan-pelan. Semua orang bisa puasa, tapi berapa lama waktunya ya, itu tentunya harus bertahap dan kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Tapi saya rasa untuk hal seperti jam 6 sore makan terakhir dan sarapan jam 8 pagi, seharusnya lebih dari 90% orang bisa, baik dengan kondisi autoimun seperti apapun gitu ya. Baik Dok, pada saat intermittent fasting tadi atau puasa tadi, apakah suplemen tetap dilanjutkan dari Mbak Jessi? Ya, suplemen yang tetap disarankan dilanjutkan adalah yang multivitamin dan mineral saja ya. Jadi jangan konsumsi suplemen yang, terutama kalau misalnya suplemennya ada kalorinya gitu ya. Atau misalnya suplemennya superfood dan lain sebagainya, tetap aja itu food ya, tetap aja makanan. Jadi kalau misalnya kita menjalankan puasa, nggak boleh ada kalori yang masuk. Jadi kalau suplemen bolehnya multivitamin dan mineral aja. Tapi itu pun juga kalau puasanya berkepanjangan ya, seperti saya 48 jam puasa, saya minum multivitamin. Tapi kalau misalnya makanan kita sehat, bagus, seimbang, belum tentu kita butuhkan multivitamin dan mineral, apalagi kalau kita hanya intermittent fasting yang 16 jam, 18 jam gitu. Baik Dok, terima kasih. Nah ini ada Mbak Shirley, usia 47 tahun, autoimunnya mirip sama Dr. Stephen nih, ankylosing spondylitis ya Dok ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Dr. Stephen ini juga pejuang autoimun jenis ankylosing spondylitis. Oleh karena itu mungkin ya, karena merasakan betul perjuangan teman-teman, maka Dr. Stephen ini termasuk dokter yang benar-benar sangat gigih mengedukasi kita semua. Baik, pertanyaannya Dok, dari Mbak Shirley, beliau ini sudah suntik Simponi 4, Frizeron, mudah-mudahan nggak salah sebut, suntik kelima, skor CRP-nya normal, tapi masih bengkak sendi tangan dan jari. Mohon langkah untuk menuju remisi yang dapat dilakukan secara singkat, bagaimana Dok? Ya, jadi kalau misalnya pada pasien-pasienku yang dengan ankylosing spondylitis, kalau yang misalnya memang aktivitas penyakitnya berat gitu ya, biasa memang terapi biologis dengan Simponi atau Frizeron sedikit banyak kita butuhkan. Tetapi sambil kita mengobati dengan terapi biologis, kita mesti mengevaluasi yang 5 pilar tadi. Apakah ada infeksi kronik atau tidak? Apakah ada paparan toksin atau tidak? Apakah ada hal-hal yang menyebabkan inflamasinya tidak turun-turun? Nah, kalau itu sudah kita singkirkan semua, saya rasa pola diet seimbang,
dan kemudian intermittent fasting bisa membantu, ya. Intermittent fasting karena kan kita di situ kita lihat kalau misalnya setelah 48 jam, ya, itu pada saat sudah terjadi metabolic switching, maka sistem imun yang menyebabkan inflamasi itu akan mundur ke belakang, ya, akan mundur ke belakang dan akan digantikan oleh sistem imun yang sifatnya regulasi, kemudian membangun kembali gitu. Jadi intermittent fasting dan kemudian extended fasting bisa menjadi salah satu kunci untuk bisa mencapai remisi terutama ya pada kondisi-kondisi autoimun yang sifat dasarnya adalah inflamatorik. Ankylosing spondylitis, psoriasis, kemudian rheumatoid arthritis, ya. Tapi kondisi autoimun yang lain yang dasarnya adalah gangguan selular pun juga akan mendapatkan manfaat. Tapi sekali lagi bertahap dan dipandu ya sama dokter yang merawat ya. Maksudnya jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian ini dokter Steven puasa 48 jam terus kemudian besok banyak yang pingsan, banyak yang saya lagi disalahin, jangan. Ya. Ya, mesti bertahap ya, mesti bertahap. Oke, ya, dilakukan secara bertahap. Lalu ini sebetulnya pengulangan lagi sih pertanyaannya Ibu Ratna, umur 61 dengan diagnosa rheumatoid arthritis, tapi ada juga dokter yang bilang OA, Dok. Kemudian sendinya bengkak dan sakit. Ini puasa boleh ya, Dok, dan akan membantu ya, Dok ya? Pasti membantu, tapi sekali lagi bertahap dan dengan pemantauan. Karena masing-masing orang beda ya. Baik. Pertanyaan dari Mbak Hana, apa itu mikrobiom? Mbak Hana, mikrobiom nanti dijelaskan di webinar hari Sabtu ya. Ya, jadi ikut lagi hari Sabtu. Ya, nanti informasi tentang jam dan lain sebagainya bisa dilihat di Instagram autoimun.id. Lalu yang kedua, penanganan autoimun jika lebih dari satu jenis autoimunnya. Adakah panduannya? Jadi penanganannya secara medis bagaimana atau pendukung medis bagaimana? Ya. Silakan, Dok. Jadi kalau di bidang kami, imunologi klinik, saat kita mengatasi kondisi autoimun, kita tidak mendasarkan pada diagnosis, tapi kita mendasarkan pada mekanisme dasarnya. Karena akan ada banyak orang-orang dengan kondisi autoimun yang kesannya banyak, tetapi sebenarnya mekanisme yang mendasarinya itu satu. Ya. Contoh misalnya mekanisme mendasar pada rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriasis, inflammatory bowel disease, sampai ke adult onset still's disease, sebenarnya mekanisme dasarnya satu. Jadi walaupun kesannya diagnosisnya banyak, tetapi kita bisa mengobati sesuai dengan mekanisme mendasar. Begitu juga ada orang yang diagnosisnya bisa ada lupus, Sjogren, mixed connective tissue disease gitu ya. Tetapi sebenarnya mekanisme mendasarnya satu, yaitu kelainan dari autoantibody. Nah, di situ kita juga mengobatinya sebenarnya dasarnya satu gitu. Sehingga walaupun ada banyak diagnosis, tetapi selama kita bisa mengevaluasi penyebab mendasarnya apa, maka yang kita terapi adalah penyebab mendasarnya. Jadi kita tidak ada Sjogrennya diobati secara sendiri, ada lupusnya diobati secara sendiri, ada RA juga, RA-nya sendiri, ada manifestasi dari irritable bowel syndrome-nya diobati sendiri gitu, enggak. Jadi kita lihat penyebab mendasarnya apa, makanya biasanya yang kita lakukan adalah kita dengar cerita dari pasiennya. Jadi bahkan bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir gitu ya, kita tanya dari kecil punya masalah nggak gitu ya, karena setiap perjalanan dari masing-masing pasien di situ kita bisa kenal kira-kira sebenarnya masalah utamanya di apa gitu ya. Salah satu yang sering saya contohkan, saya punya pasien dengan gagal jantung, hipertensi pulmonal, fungsional kelas 4. Nggak bisa jalan, sesak nafas hebat, nggak bisa beraktivitas. Dari cerita, pasien itu ternyata baru pindah dari Jawa ke Sorong, Papua. Di Sorong, dia tinggal di lembah, dia tidur di kamar yang tidak pernah dapat sinar matahari, jadi yang menghadap ke lembahnya. Kamar itu lembab, ya. Pada saat saya melakukan pemeriksaan, kita ketemu IgE-nya tinggi sekali. Jadi ternyata pasien tersebut ada hipertensi pulmonal, ada sesak nafas, ada kondisi autoimun, IgE-nya tinggi sekali, disebabkan karena reaksi alergi terhadap terhadap mold.
terhadap jamur. Karena dari kecil dia juga ada riwayat alergi antibiotik, penisilin gitu. Jadi dia alergi terhadap mold. Begitu kita minta dia bongkar rumahnya, kemudian dia pindahkan kamarnya ke depan yang dapat sinar matahari, tidak ada mold, tentunya sambil kita obatin. Setahun kemudian gagal jantungnya dan hipertensi parunya selesai. Jadi fungsional kelas 1, bisa beraktivitas lagi, sehat sampai sekarang ya sudah kalau nggak salah sudah sekitar 4 tahun ya kami obati, beraktivitas baik, obat-obatan minimal. Semakin lama semakin turun dosis obatnya. Jadi lucu kok autoimun obatnya bongkar rumah ya karena kita dengar dari cerita pasien, dari perjalanan pasien ternyata penyebabnya dia adalah infeksi mold gitu ya. Nah di situ kita bisa melihat bahwa nggak harus dengan ada diagnosis yang banyak, apakah obatnya harus banyak nggak juga gitu ya. Baik dok, ini yang selanjutnya dari Bapak Husin Soleh ingin menanyakan tentang kondisi istrinya usia 59 tahun dengan SLE dan SS. Saat ini obat yang dikonsumsi adalah Celsep, Heloquin, Medixon dengan masing-masing dosisnya. Tapi setelah 1 tahun konsumsi obat-obatan tersebut, sekarang ini sedang diare. Pertanyaannya, apakah ini berkaitan dengan lamanya mengkonsumsi obat tersebut atau ada hal yang lain, dok? Oke, diare bisa disebabkan infeksi misalnya. Jadi kalau misalnya memang sebabnya karena infeksi, tentunya kita harus atasi infeksinya ya. Mungkin kalau misalnya memang memerlukan antibiotik, bukan berarti nggak boleh pakai antibiotik. Tapi kalau misalnya ada indikasinya dan memang harus kita berikan, tentunya harus kita obati. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi diare pada penyintas lupus bisa juga karena memang keterlibatan saluran cerna dari lupus. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Apakah ini bukan disebabkan oleh karena keterlibatan saluran cerna dari lupus? Atau yang ketiga, apakah disebabkan oleh karena gangguan atau imbalance daripada mikrobiomnya? Ya, imbalance dari mikrobiom. Nah, kalau misalnya terjadi imbalance dari mikrobiom, tentunya mikrobiom itu yang harus kita perbaiki. Atau bisa juga karena sensitivitas makanan, ya. Ada banyak pasien misalnya sensitivitas terhadap laktos yang kita bilang sebagai lactose intolerance, ya, dikasih susu jadi mencret gitu. Jadi ada banyak penyebab munculnya diare. Ya, saya rasa itu mesti kita diskusikan sama dokter yang merawat. Kira-kira pada istri Bapak penyebab apa yang mencetuskan gitu. Baik dok. Yang selanjutnya adalah Mbak Dina dengan GBS. Apakah GBS ini ada kaitannya atau bisa disebabkan oleh leaky gut, dok? GBS itu kan Guillain-Barré syndrome ya. Jadi kalau GBS itu adalah pencetusnya infeksi. Jadi infeksi yang model infeksinya itu menyerupai jaringan saraf gitu ya. Jadi pasca infeksi sistem imunnya nggak ada remnya. Jadi setelah infeksinya selesai berbalik menyerang jaringan sarafnya itu yang punya punya strukturnya sama dengan si virus atau bakteri yang menginfeksi. Jadi bukan karena leaky gut. Oke, baik dok. Terima kasih banyak. Yang selanjutnya kita coba jawab pertanyaan Mbak Metiara Wita. Adakah substitusi antibiotik jika sama sekali tidak kuat jika dokter meresepkan antibiotik? Oke, tidak kuat karena antibiotik kan sebabnya bisa macam-macam ya. Misalnya alergi terhadap antibiotik atau sensitivitas metabolisme terhadap antibiotik tertentu. Biasa yang suka menyebabkan masalah itu golongan penisilin, cefalosporin yang biasanya alergi, atau golongan quinolone seperti levofloxacin ya, yang memang itu biasanya karena reaksi sensitivitas. Kalau misalnya memang dibutuhkan antibiotik, biasanya akan dikonsulkan ke konsultan alergi imunologi untuk kita evaluasi kira-kira antibiotik apa yang bisa dikonsumsi. Kalau misalnya memang dibutuhkan antibiotiknya gitu kan. Antibiotik ada banyak golongannya gitu ya, dan biasanya nanti kita pilih sesuai dengan sensitivitas masing-masing orang. Oke, baik. Yang selanjutnya kita ke Ibu Andi, usia 55 tahun dengan hipertiroid. Dok,
seberapa penting general check up diperlukan dan bagaimana dengan frekuensinya? Ya, ini kalau misalnya pada kondisi pasien dengan kondisi autoimun ya, ya kalau misalnya kondisinya belum terkontrol, tentunya kan kita kontrol rutin sesuai dengan masing-masing kondisi pasien gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara pasien dengan autoimun, kondisi remisi gitu, panduan general check up tidak berbeda dengan populasi umum gitu. Jadi kalau misalnya usianya sudah di atas 40 tahun, biasanya minimal setahun sekali kita lakukan general check up secara pemeriksaan laboratorium dan metabolik. Kemudian 5 tahun sekali paling tidak harus dilakukan seperti pap smear, kemudian pemeriksaan mamografi ya. Dan kemudian kalau misalnya ada riwayat penggunaan steroid gitu di atas usia 40 tahun harus melakukan pemeriksaan BMD, atau atau paling tidak kalau nggak ada riwayat pemakaian steroid di atas usia 50 tahun paling tidak harus BMD, pemeriksaan kepadatan tulang setahun sekali. Paling tidak sekali di atas usia 50 tahun. Dan biasanya diulang setiap 5 tahun. Oke, baik. Yang selanjutnya, nah ini penanya pertama sebetulnya Mbak Nelly Maria dengan alopecia saat ini sedang gatal hebat dok dan sudut bibir luka. Saya sedang bekerja, bagaimana tips mengatasinya, terutama supaya tidak mengganggu pekerjaan? Oke, alopecia penyebabnya bisa macam-macam. Kalau misalnya ada keluhan gatal, bisa disebabkan karena infeksi jamur, bisa disebabkan karena scalp psoriasis, bisa juga disebabkan oleh karena iritasi dari bahan kimia. Kalau disertai dengan gatal, kalau tidak gatal bisa karena lupus, bisa karena female pattern baldness gitu ya. Jadi dia penyebabnya macam-macam. Tapi salah satu yang harus bisa kita lakukan pada alopecia yang pertama adalah penggunaan pembersih ya. Itu harus yang bebas deterjen. Jadi kalau misalnya sampo, kita harus menghindari sampo yang ada deterjen, ada pewangi, ada pengawet gitu ya. Karena itu bisa mengiritasi lapisan kulit. Yang kedua, perhatikan kelembapan di tempat kerja itu harus bagus. Jadi kalau misalnya kita bekerja di ruangan ber-AC, mungkin kita perlu pakai humidifier gitu ya. Yang ketiga, nutrisi. Ya, nutrisi harus baik. Sayur-sayuran, buah-buahan, yang beraneka ragam warna, itu kan sifatnya dia sebagai antioksidan. Yang keempat, ya tentunya mesti diskusi sih sama dokter kulitnya gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, karena kan setiap kondisi beda-beda tuh. Kalau infeksi jamur, ya obatnya obat jamur. Kalau karena psoriasis, ya kita obati psoriasisnya gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi kalau misalnya luka di sudut bibir, mungkin salah satunya karena defisiensi vitamin. Biasa yang paling banyak defisiensi vitamin B atau vitamin C. Jadi mungkin suplementasi dengan multivitamin dan mineral juga bisa diperlukan. Karena kalau ada luka di sudut bibir, kita bilangnya namanya cheilitis angularis ya namanya ya. Oke. Baik dok, terima kasih. Yang selanjutnya ini Dokter Steven mau minum dulu nggak? Pertanyaan kita banyak loh. Antusias semua ya untuk bertanya nih ya. Aduh, senang sih. Oke, baik. Saya coba pilih dulu sekarang dari Pak Miko, 49 tahun, IBD di ileum dok, gastritis. Sudah minum Salovac, steroid, probiotik, vitamin D, omega 3. 8 bulan, selama 8 bulan cek fekal itu normal, apakah ini pertanda remisi? Tapi 1 bulan ini fekal naik ceritanya nih. Nah, penyebabnya apa karena ada jamur, padahal makanan sudah dijaga, atau Ya. mungkin salah tapering obat? Ya. Itu kan kalau misalnya si fecal caprotektinnya naik kan dia kambuh ya, relapse. Relapse pada IBD bisa disebabkan berbagai macam hal, tapi banyak juga disebabkan oleh karena ketidakimbangan mikrobiom. Kita bahas hari Sabtu ya. Nah, oke dok, baik, terima kasih. Karena hari Sabtu tuh akan sangat banyak Ya. sekali, terutama buat IBD, buat inflammatory bowel disease. Oke, baik. Yang selanjutnya dari Mbak Lucy, 38 tahun, SLE. Nah, ini nanya tentang tips untuk bisa remisi karena ingin program hamil. Apakah tingkat protein urin juga berpengaruh?
Ya, jadi salah satunya di SLE terkontrol kalau misalnya proteinurinya terkontrol gitu ya. Jadi kalau misalnya memang proteinurinya belum terkontrol, mungkin kita harus evaluasi apakah ada penyebab lain, apakah hipertensi yang belum terkendali, apakah karena gangguan dari aktivitas lupusnya yang belum terkontrol dengan baik gitu ya. Saya rasa penerapan 5 pilar homeostasis, 5 dasar hidup sehat, pola diet gitu ya, itu juga akan memainkan peranan penting. Tapi salah satu yang harus dipertimbangkan juga, ada infeksi nggak? Karena kadang-kadang teman-teman dengan lupus, teman-teman dengan Sjögren syndrome gitu ya, tidak bisa hamil, banyak juga disebabkan karena ada infeksi yang belum terkontrol. Hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, atau beberapa juga ada yang disebabkan oleh karena TB gitu ya. Nah itu mungkin harus dievaluasi tuh, apakah ada yang tersembunyi atau tidak. Tapi untuk lupus, untuk boleh hamil, sebisa mungkin minimal 6 bulan untuk kondisi lupusnya sudah terkontrol dengan baik. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini dari Mbak Shirley lagi. Intermittent fasting itu regular setiap minggu atau bagaimana, Dok? Ya, kalau misalnya yang fasting 14 jam gitu ya, 12, 14, 16, 18 jam setiap hari. Tapi kalau misalnya ada banyak pola puasa atau fasting yang berbeda-beda gitu. Ada yang seperti yang saya lakukan adalah 5 hari makan, 2 hari puasa gitu ya. Ada juga yang extended fasting sampai 120 jam. Masing-masing beda-beda sesuai dengan keperluan masing-masing gitu. Jadi tapi kalau misalnya intermittent fasting saja yang 16-18 jam itu setiap hari. Oke. Dok, ini ada pertanyaan tentang obat, boleh nggak ya, Dok ya? Mbak Kinasi, rheumatoid arthritis, saya bacain dulu aja ya, Dok ya. Rheumatoid arthritis, obatnya Rutrex, asam folat, natrium diklofenak, PCT, Sandimun. Lalu natrium diklofenak nih habis diganti ketorolak, boleh nggak ya? Oh ya, kurang lebih serupa, sama-sama NSAID sih. Oke, baik. Yang selanjutnya kita coba jawab dari Ibu atau Bapak Uum, 39 tahun, Graves, hipertiroid, autoimun. Beberapa waktu lalu inflamasi kornea mata, kemudian istirahat 1 bulan dari berbagai aktivitas, konsumsi trirozol dan vitamin D. Ini pertanyaan ini bagus jadi contoh nih. Boleh naikkan dosis trirozol nggak, Dok? Nah, ini harus tanya sama dokter yang merawat kan ya, Dok ya? Ya, jadi maksudnya apakah hipertiroid atau tidak? Ya maksudnya hormon tiroidnya naik atau enggak? Kan kalau kita naikkan tirosol kan karena hormon tiroidnya naik dosisnya berapa, kemudian nanti pemantauannya bagaimana? Baiknya sih didiskusikan sama dokter yang merawat. Kontrol lah paling enggak. Baik, yang selanjutnya pertanyaan Bapak atau Ibu Uum, puasa ini startnya dari 12 atau 14 jam. Tadi sudah dijawab ya oleh Dr. Stephen, start dari yang kecil dulu 12 jam. Lalu yang selanjutnya, jika saat puasa kemudian terjadi flare, apakah puasanya dibatalkan atau dosis obat boleh naik? Sekali lagi kalau dosis obat itu harus tanya konsul ke dokter yang merawat. Ya, mau mulai puasa juga saya rasa baiknya didiskusikan dan dipantau supaya ada rencana juga gitu ya, karena ya bisa saja kalau misalnya belum terbiasa atau ternyata kondisi autoimunnya masih belum terkontrol gitu ya, akan muncul masalah gitu. Jadi semua pengaturan diet, pengaturan puasa, kemudian dan lain sebagainya ya kita diskusikan sih bareng-bareng biasanya gitu. Oke. Dok, ini dari Pak Husin Soleh yang tadi bertanya untuk istrinya. Kira-kira apakah diarenya itu bisa juga disebabkan oleh sel set? Ya bisa. Justru itu makanya harus evaluasi. Iya betul. Kalau misalnya karena sel set kan harus ada alternatifnya, penggantiannya dengan apa gitu. Baik, Dok. Yang selanjutnya masih dari Bapak atau Ibu Uum itu tadi puasa 12 jam. Jika kita sudah oke nih stabil dengan 12 jam, jika ingin naik ke 14 jam tuh indikatornya apa aja? Tandanya kita boleh naik ke 14 jam gitu atau ke tingkat selanjutnya.
Yang pasti kondisi Anda baik-baik saja. Oke. Jadi kalau misalnya kan yang paling tahu ya kalau misalnya perutnya nggak ada masalah, kondisi energi baik-baik saja, ya silahkan dinaikin. Nggak harus 12 ke 14, 12 ke 13 pun juga boleh gitu. Jadi kita yang paling tahu kemampuannya sampai seberapa jauh. Oke. Baik. Yang selanjutnya ini udah selesai dari Bapak atau Ibu Uum. Kemudian, nah ini Ibu Sukamti 46 tahun dengan SS, IBD, dan fibromialgia. Dok, saya sering mengalami inflamasi, sembuh 4 bulan, lalu kumat lagi. Begitu terus, ini bagaimana ya dok? Oke. Jadi hilang timbul. Ya, yang mesti dievaluasi tuh. Ya sekali lagi, apakah ada pencetus-pencetus nggak yang belum terkontrol? Atau apakah jangan-jangan menurunkan dosis obatnya terlalu cepat atau enggak? Atau pola dietnya belum baik nggak? Atau pola istirahatnya belum baik nggak? Olahraganya belum baik nggak? Ada toksin nggak di dalam rumah gitu ya? Bisa toksin dari makanan, toksin dari alat rumah tangga, atau jangan-jangan toksin pribadi yang lain gitu. Jadi mesti dievaluasi kenapa kalau misalnya dia sering kambuh-kambuhan gitu. Oke. Ya dok, ini pertanyaan yang mirip dari Mbak Dina dan Mbak Vicky. Bagaimana pengaturan minum obat saat puasa, apalagi yang puasanya mungkin sudah 36 sampai 48 jam atau 72 Ya, jam. jadi kalau misalnya yang 48 jam, yang lebih dari periode minum obat ya, itu biasanya kalau sudah tidak minum obat gitu ya. Jadi makanya biasanya kalau buat pasien-pasien saya yang masih berobat teratur gitu ya, saya resepkannya adalah, jadi bagian dari resep tuh kalau misalnya puasa, kalau misalnya berobat sama saya dari 6 jam, dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi gitu. Jadi tidak mengganggu saat minum obat. Ya. Oke. Nah ini kita coba di pertanyaan Mbak Vivi, usia 45 tahun, kondisinya banyak nih dok, SLE, RA, asma, HNP cervical, C4, 5, 6, 7, kemudian lumbar juga, L4, L5, S1, tahun 2022. Jadi beliau ini yang utama nyeri sendi, panggul bahu, sesak nafas. Obat-obatan yang diminum diantaranya MP, Miniaspi, apalagi ini banyak termasuk minyak ikan, MTX, folic acid. Saat ini sih sebetulnya sudah terkontrol, cuma nggak ada pertanyaan sih dok, cuma belum turun dosis, itu aja sih curhatnya. Okay. Kalau sudah mulai terkontrol kondisinya, biasanya kita akan coba turunkan pelan-pelan. Terutama adalah steroid dulu. Tapi sama dokternya ya, supaya steroidnya bisa diturunin pelan-pelan sampai berhenti. Karena biasanya yang paling bikin banyak masalah adalah steroid. Apalagi kalau ada HNP, ini kan biasanya kan steroid bisa bikin gemuk ya. Jadi steroid biasanya kita turunin pelan-pelan sesuai dengan respons pasien. Baik dok. Dari Mbak Metiara Wita dengan SS, itu sering tersedak saat tidur, kira-kira apa penyebabnya? Ya, kalau sering tersedak bisa dua penyebabnya. Apakah yang kita bilang namanya sleep apnea, jadi pada saat tidur lidahnya jatuh ke belakang, atau yang kedua justru reflux. Nah, kalau yang kedua, masalah reflux, puasa itu akan sangat memainkan peranan. Jadi akan ada banyak orang yang kalau makan terakhir jam 6 sore gitu ya, pada saat tidur kan itu sudah lebih dari 3 jam ya, itu akan mengurangi kemungkinan reflux. Kalau misalnya karena sleep apnea, terutama kalau misalnya tidurnya ngorok gitu ya, mungkin karena sleep apnea, lidahnya jatuh, biasanya harus dievaluasi tuh sama ahli kedokteran tidur. Karena sleep apnea itu bisa menjadi salah satu ini ya, kan kekurangan oksigen ya pada saat tidur ya. Itu bisa jadi salah satu pencetus inflamasi, pencetus autoimun, hipertensi, penyakit jantung koroner gitu. Jadi mesti tahu kalau ada ngoroknya, saya rasa mesti dievaluasi sama ahli kedokteran tidur atau spesialis paru. Oke, baik dok. Ini pertanyaan dari Mbak Lucy. Sepertinya tadi sudah ya program hamil untuk SLE nefritis sudah ya dok ya. Yang selanjutnya Mbak Lina, 64 tahun, hipotiroid, Hashimoto. Kemudian pertanyaannya, apakah perlu cek jantung EKG? Ya kalau ada indikasi perlu, misalnya debar-debar,
sesak nafas, ngos-ngosan. Gitu. Oke. Dari Mbak Sari Surono ini apakah boleh konsumsi LBO kapsul? Ini probiotik ya dok ya? SSU kasusnya dan SS. Hari Sabtu ya, itu kan Sabtu ya microbiome. Mbak Sari. Hari Sabtu Oke. nanti kita bahas panjang lebar dan dalam. Oke, terima kasih dok. Lalu yang selanjutnya, wah Pak, banyak banget dok. Ini ada 43 loh dok ya pertanyaannya. Oke. Mbak Puspita Dwi, saya 31 tahun dengan autoimun psoriasis. Sudah hampir 20 tahun. Setahun psoriasis tidak flare dan tinggal bekas-bekasnya, tapi kenapa jadi sendi yang nyeri? Terutama kaki, jari tangan, jari kaki, kemudian apakah ada kemungkinan psoriatic arthritis? Ya, jadi psoriasis kan kondisi autoimun inflamasi. Jadi pada saat terjadi psoriasis, sebenarnya yang meradang bukan hanya kulitnya saja, tapi saluran cernanya, kemudian sendi-sendinya, ya bahkan beberapa ada yang otot dan lapisan bola matanya juga bisa ikut meradang gitu. Jadi kalau misalnya kulitnya baik, belum tentu jaringan lainnya tidak terlibat gitu. Jadi bisa sekali disebabkan oleh karena psoriatic arthritis-nya. Tapi mesti kita evaluasi atau mungkin jangan-jangan osteoartritis atau mungkin karena mungkin pemakaian steroid yang lama jadi jaringan penyangga sendi-sendinya terganggu, itu juga bisa. Baik dok, terima kasih. Yang selanjutnya Mbak Imas dengan anaknya usia 4 tahun didiagnosa JDM. JDM ini apa ya dok ya? Juvenile dermatomyositis. JDM itu mungkin diabetes mellitus kali ya? Diabetes tipe 1 ya? Oh iya. Oke, juvenile. Iya. Apakah jika berobat ke siloam akan disuntik dan bisa kembali normal? Oh, tunggu sebentar. JDM-nya juvenile diabetes atau ya maksudnya juvenile diabetes mellitus ya? Kalau juvenile diabetes mellitus memang ini kan disebabkan oleh karena kerusakan dari pankreas yang menghasilkan insulin ya. Jadi memang kalau sudah terdiagnosis diterapi dengan menggunakan insulin karena memang tubuhnya nggak bisa menghasilkan insulin. Siloam bisa dengan dokter anak ya, kan usianya di bawah 15 tahun ya, itu ke dokter anak. Nanti bisa di-manage sama rekan dokter anak kita. Mengenai biaya bagaimana, Dok? Itu kalau pakai JKN BPJS ditanggung kan, di cover. Tanggung ya. Oke. Masuk ya, Dok ya. Mudah-mudahan. Yang selanjutnya, ini Mbak Jessi lagi nih aktif bertanya. Tertarik sekali dengan ini intermittent fasting. Kalau sudah menjalankan yang 16 jam, apakah ada batasannya? Misalnya dok, begitu terus di 16 jam atau bagaimana? Apakah harus kemudian dinaikkan atau turun atau bagaimana dok? Ya, kalau misalnya untuk menjaga kesehatan aja, 16-18 jam sudah cukup. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah yang mau dicapai, misalnya seperti cellular regeneration, autophagy, itu memang biasanya kita harus ada program yang antara 48 sampai 72 jam. Tapi itu tidak harus selalu terus-menerus gitu ya. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada juga yang setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi autophagy pun juga nggak boleh istilahnya kita aktifkan terus-menerus, yaitu jadinya kelaparan dan akhirnya yang terjadi adalah kerusakan jaringan ya, misalnya orang yang puasa sampai 40 hari, 60 hari, 80 hari kan tentunya juga tidak baik gitu ya. Jadi biasanya tergantung. Kalau untuk menjaga kesehatan aja saya rasa 16-18 jam saja sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Ya, Dok. Ini ada Mbak Askia dengan GBS yang ternyata tadi sudah bertanya, tapi ini sekarang kondisinya lebih detail. Beliau sudah lumpuh seluruh badan, sudah 6 bulan, tidak melakukan IVIG dan plasma paresis. Namun saat ini saya sudah mulai belajar merangkak dan sedikit berjalan. Apakah ini termasuk bagian daripada remisi, dok? Iya, Bu. Puji Tuhan sudah mulai bisa dilatih ya. Jadi semangat. Kalau misalnya sudah mulai bisa dilatih, artinya kemungkinan untuk bisa kembali itu baik. Jadi kalau GBS itu dia sifatnya bukan autoimun kronik ya. GBS itu dia sifatnya autoimun akut. Jadi biasanya puncak-puncaknya itu dalam waktu 2 sampai 6 minggu.
nanti setelah 6 minggu dia kondisi autoimunnya sebenarnya sudah selesai. Tapi proses pemulihan dari jaringan saraf tentunya biasanya butuh waktu dan seringkali kadangkala lebih lambat dibandingkan jaringan-jaringan lain, sehingga butuh dilatih terus, Bu. Oke, mudah-mudahan membantu ya Mbak Askia ya. Selanjutnya dari Ibu Angelina, Sjogren Syndrome. Saat ini badan saya lagi nggak karuan dengan Sjogren Syndrome. Apakah ini merupakan tanda flare? Bagaimana solusinya dok bila belum sempat kontrol? Ya mungkin nggak bisa kontrol atau bagaimana ya? Iya. Kayaknya kalau bisa ini ya doknya online ya kalau nggak salah ya dok. Bisa online ya karena kan maksudnya definisi tidak karuan itu Ya betul. bisa macam-macam ya. Apalagi kalau sindrom Sjogren bisa gangguan tiroid, bisa gangguan kelenjar adrenal, bisa gangguan kelenjar air mata, kulit yang melapisi sendi, melapisi otot gitu. Jadi saluran cerna juga bisa. Jadi macam-macam kalau misalnya keluhan dari sindrom Sjogren. Jadi saya rasa kita mesti kontrol sih. Ya sekarang kalau nggak bisa onsite, bisa online gitu ya. Oke. Nanti mungkin kalau ibunya perlu konsul, bisa langsung ditanyakan ke klinik atau rumah sakit tempat dokternya praktek gitu ya dok ya. Apakah menerima online ya? Oke, baiklah. Yang selanjutnya pertanyaannya, nah ini Dokter Steven prakteknya di mana aja sih katanya? Oke, saya saat ini cuma praktek di Siloam Karawaci aja. Di Siloam Karawaci kita ada gedung A dan gedung B. Gedung A untuk melayani pasien swasta, gedung B untuk melayani pasien dengan JKN BPJS. JKN BPJS-nya rujukan seluruh daerah Banten. Oke, ya. Nah ini berarti cara untuk daftar ke Dokter Steven langsung aja dok. Tadi soalnya ada beberapa nih pertanyaan tentang itu. Ya, kalau ini saya ada linknya di akun Instagram @dokterimun.id. Nanti bisa lihat di bio-nya ya. Di situ lengkap sih gimana caranya, linknya gitu buat daftar konsultasinya. Dokterimun.id ya teman-teman, Ya. saya share di kolom chat. Teman-teman follow karena Dokter Steven juga sering membagikan ini edukasi yang penting untuk kita simak ya. Selanjutnya ini pertanyaan mengenai puasa lagi. Apakah saat kita berpuasa boleh minum air putih dan juga kopi? Jadi Air putih. atau apa aja sih yang boleh gitu? Ya, minuman tanpa kalori. Tapi terutama yang paling aman dan tanpa pertanyaan itu boleh atau tidak, pasti boleh adalah air putih. Tapi kalau misalnya kayak kopi, teh, herbal tea, nah itu selama tidak ada kalori ya, artinya tidak pakai gula, tidak pakai creamer, tidak pakai pemanis buatan, tidak pakai tambahan-tambahan lain yang ada kalorinya, silahkan selama tidak ada sensitivitas ya. Kalau sensitif terhadap kopi atau teh ya jangan. Baik dok. Ini tadi Bapak atau Ibu Uum ada yang kurang nih, belum terjawab pertanyaannya katanya. Jadi untuk mengetahui alergi makanan itu tes lab-nya apa, apakah diperlukan, kemudian karena sekarang ini sering sekali terjadi serangan di mata seperti berair, kering, tegang, dan blur, terutama pada saat melihat HP. Ini kayaknya kita semua juga gitu ya dok ya, kelamaan melihat HP juga nggak nyaman ya mata dok. Jadi tipsnya gimana nih dok? Ya, kalau misalnya evaluasi alergi makanan, sebenarnya pemeriksaan utama adalah konsultasi ke dokter alergi imunologi, karena kita biasanya mendengarkan cerita pasien. Karena pemeriksaan laboratorium, terutama IgE ya, itu tujuannya adalah untuk menunjang atau membantu penegakan, bukan satu-satunya referensi dan hakim. Enggak, justru bukan begitu. Yang kedua ya memang kita harus mengurangi sih ya penggunaan layar ya. Iya. Oke, kalau penting-penting banget gitu ya dok ya. Yang selanjutnya ini tetap soal puasa. Ini kayaknya udah pada mau mulai puasa deh dok. Ada yang background-nya gastritis kronis, jadi itu harus startnya gimana? Saya sama ya seperti tadi 12 jam ya dok ya? Ya, 12-14 jam boleh. Ya paling mudah 6 sore sampai 8 pagi. Kan semua orang juga, semua dokter akan menyarankan kan, ya Bu makan terakhir jam 6 sore kan gitu ya. Jadi
ya paling nggak 14 jam aja di situ, kita awali dulu di situ 6 sore sampai 8 pagi. Itu aja juga sudah mulai ada manfaat pasti. Mbak Afifah dengan GBS sudah dapat beraktivitas sendiri, Dok, tapi seringkali merasa pegal kalau walaupun sudah beristirahat, dan kadang pas lagi istirahat kaki kram sakit sekali. Ini bagian dari flare atau bukan? Ya, kalau itu kram saya rasa bukan flare, tetapi memang kan regulasi dari sistem sarafnya masih kurang baik ya. Jadi saya rasa latihan stretching bisa sangat membantu. Oke. Mbak Metiara Wita tanya kalau Kayaknya MC yang butuh minum deh. Iya nih saya. Dari tadi ya udah batuk-batuk terus. Mbak Metiara Wita tanya, air kelapa hijau boleh nggak? Nah, sekalian aja saya mau mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga nih, yang sering banyak nanya. Bedanya air kelapa yang hijau, yang yang tidak ada dagingnya dan lain sebagainya, itu apa sih, Dok, sama kelapa tua ya? Dan silakan, Dok. Saya bukan ahli perkelapaan, tapi yang saya tahu air kelapa kan memang tinggi akan elektrolit, natrium, kalium gitu kan, makanya kan kalau air kelapa kita minum juga rasanya ada sedikit asin-asinnya gitu. Tapi juga tinggi gula. Air kelapa saya rasa untuk kebutuhan elektrolit tubuh bagus. Saya nggak terlalu tahu beda-bedanya kalau misalnya yang hijau, yang tanpa daging, yang muda, yang tua gitu ya. Tapi yang paling penting hindari air kelapa dalam kemasan gitu ya. Itu paling penting tuh, iya. Ya, karena air kelapa dalam kemasan biasanya ditambahkan antara benzoat gitu ya. Jadi memang sudah ada pengawetnya tuh. Jadi kalau mau konsumsi air kelapa ya silakan, boleh tapi segar. Iya, dan juga nggak berlebihan ya, Dok ya? Ya betul, karena gula juga sebenarnya pada intinya. Oke. Duh, padahal saya favorit banget tuh air kelapa. Tetap harus direm-rem. Ini Pak John Kratos, 39 tahun, multiple sclerosis. Cara remisi untuk kasus beliau, dan beliau sudah melakukan plasmapheresis. Sebetulnya sama ya, Dok ya, tahapannya tadi ya. Kurang lebih serupa. Iya, tambahan lagi, Dok. Beliau tidak bisa aktivitas, hanya terbaring. Ya. Oke, kalau misalnya tidak bisa beraktivitas, tentunya membutuhkan rehabilitasi medik, pengaturan diet. Ada beberapa autoimun protokol ya. Saya lupa kalau nggak salah dokter siapa ya, Walls protokol ya. Itu untuk diet pada kondisi multiple sclerosis mungkin bisa dicoba untuk diterapkan. Tapi tentunya protokol itu juga disertai dengan nerve stimulation, dengan rehabilitasi medik, latihan kekuatan gitu. Jadi bukan hanya dietnya saja gitu. Mungkin bisa di search namanya Walls Protocol, WAHLS, Walls Protocol. WAHLS protokol. Gitu ya, Dok ya? Ya. Oke. WAHLS ya, Walls Protocol. Ya. Ini dari Ibu Sukamti lagi, 46 tahun. Awal bulan Agustus saya habis tindakan blok ablasi occipital neuralgia. Nah, sampai sekarang kepala saya masih sakit. Apakah occipital neuralgia ini ada hubungannya dengan autoimun? Karena kepala, bahu, leher nyeri semua. Saya minum obat nyeri. Kira-kira bagaimana? Apakah minum obatnya selang-seling? Silakan, Dok. Oke, occipital neuralgia itu nyeri kepala kan maksudnya berarti. Sebab bisa macam-macam kan ya. Bisa karena masalah sarafnya bisa karena masalah ototnya bisa karena masalah di tulang belakangnya juga bisa gitu. Jadi ada hubungannya dengan autoimun atau tidak? Ya kalau misalnya memang punya Sjogren dan IBD sama fibromialgia, saya rasa fibromialgianya sendiri juga bisa berkontribusi tuh terhadap nyeri di kepala, bahu, dan leher. Jangan-jangan fibromialgianya, dan saya rasa mungkin fibromialgianya harus lebih penting untuk diatasi. Oke, baik, Dok. Tidak terasa ini kita sudah menjawab lebih dari 50 pertanyaan loh, Dok.
Tepuk tangan dulu ya, teman-teman. Sambil kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, dan mohon Dr. Stephen agar berkenan mungkin memberikan suatu highlight, pesan highlight tentang topik kita hari ini, dan dengan ditambahkan sedikit tentang intermittent fasting yang mengundang banyak rasa ingin tahu teman-teman pada hari ini secara garis besar. Terima kasih, Dok. Baik, jadi kondisi autoimunitas sedikit banyak didasari oleh kondisi inflamasi kronik yang merupakan salah satu penyebab utama dari penyakit-penyakit kronik manusia di zaman modern. Kita tidak bisa hanya dengan obat-obatan atau hanya dengan diet atau hanya dengan suplemen atau hanya dengan berbagai macam hal sendiri-sendiri untuk mengatasi permasalahan inflamasi kronik dan autoimun ini, tapi tentunya kita membutuhkan pendekatan dari berbagai macam arah gitu ya, mulai dari dietnya, mulai dari pengobatannya, mulai dari meditasinya, olahraganya, dan berbagai macam hal yang menunjang untuk supaya kita bisa mengatasi inflamasi kronik dan mudah-mudahan mencapai remisi pada kondisi autoimun. Puasa, intermittent fasting, extended fasting untuk menginduksi autofagi merupakan metode bukan baru sih, karena penerima Nobelnya sudah dari 2006 ya, menemukan dan mendapatkan Nobel untuk autofagi ini, tapi merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan panduan dokter untuk bisa mengurangi inflamasi, mengurangi keluhan-keluhan terkait saluran cerna, sendi-sendi, dan kondisi autoimunitas, dan juga membantu terjadinya regenerasi selular. Puasa yang baik tentunya harus dipandu oleh dokter yang merawat, karena dokter yang merawat yang paling tahu kondisinya, bisa puasa berapa jam, pengaturan obatnya seperti apa gitu ya. Tetapi sedikit banyak, paling tidak teman-teman bisa memulai dengan makan terakhir jam 6 sore dan kemudian sarapan jam 8 pagi. Di situ antara jam 6 sore sampai jam 8 pagi minum air putih saja. Artinya kita sudah bisa mencapai 14 jam paling tidak kita puasa, dan mungkin bisa disesuaikan secara bertahap sesuai dengan panduan dokternya, kemampuan masing-masing, fisik, pengobatan, dan lain sebagainya. Saya rasa demikian, MC. Baik, Dr. Stephen, terima kasih banyak. Saya ucapkan dan kita semua yang telah mengikuti sesi webinar pada hari ini, mari kita berikan doa juga, dipanjatkan doa untuk narasumber kita, Dr. Stephen Sumantri, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, agar beliau senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah giat belajar bersama. Untuk teman-teman yang dari tadi menanyakan slide-slide Dr. Stephen, acara kita hari ini direkam dan akan ditayangkan di YouTube Autoimmune ID. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, pasti akan bisa menyimak ulang. Selain itu biasanya Dr. Stephen juga berbaik hati ya, Dok ya. Slide-nya nanti akan kita jadikan informasi-informasi dalam postingan autoimmune.id ya, Dok ya. Mudah-mudahan ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi atas antusiasmenya. Saya Marisa Kardoba izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi, 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 Om. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Selamat sore.